Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian? Ibu berharap kalian tetap dalam keadaan sehat dimanapun berada ya. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Brigita Sidike Mulia. Di kelas 10 ini kita nanti akan belajar bersama untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, materi pertama yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu teks laporan hasil observasi. Kompetensi dasarnya yang pertama yaitu mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. Nanti dari kompetensi dasar ini, indikator pembelajarannya kalian diharapkan dapat yang pertama itu menentukan isi teks laporan hasil observasi, dan yang kedua, kalian dapat menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi. Nah, pada hari ini ada 6 materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, Ibu akan menyampaikan tentang pengertian teks laporan hasil observasi. Yang kedua, apa sih fungsi teks laporan hasil observasi itu? Yang ketiga, ciri-ciri teks laporan hasil observasi bagaimana? Yang keempat, langkah-langkah dalam menyusun teks laporan hasil observasi. Yang kelima, menentukan isi teks laporan hasil observasi. Dan yang terakhir, yaitu yang keenam, menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi. Baiklah, yang pertama, pengertian terlebih dahulu. Apa sih sebenarnya teks laporan hasil observasi itu? Jadi, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Dalam hal ini, kegiatan observasi merupakan kegiatan pengumpulan data atau informasi melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat di lapangan atau lokasi pengamatan. Nah, untuk ini kegiatan observasi itu dilakukan untuk memperoleh informasi tentang tingkah laku, keadaan, kondisi, ataupun situasi dari objek yang diteliti. Nah, sekarang kita akan beranjak ke fungsi teks laporan hasil observasi. Ada 4 fungsi. Yang pertama adalah teks laporan hasil observasi berfungsi untuk melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Yang kedua, untuk menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Yang ketiga, sebagai sarana untuk pendokumentasian. Dan yang terakhir, teks laporan hasil observasi sebagai sumber informasi yang terpercaya. Baik, ada beberapa ciri teks laporan hasil observasi. Ciri yang pertama yaitu bersifat objektif, global, dan universal. Sedangkan ciri yang kedua ditulis secara lengkap dan sempurna. Dan ciri yang ketiga, objek yang dibicarakan atau dibahas dalam hasil observasi tersebut adalah objek tunggal. Selanjutnya cirinya, ditulis berdasarkan fakta, bukan opini loh ya, sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Kemudian, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Yang keenam, tidak mengandung prasangka, dugaan, atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Jadi ada 6 ciri. Sekarang kita akan beranjak ke bagaimana langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Baik, langkah yang pertama, kalian harus menentukan terlebih dahulu tema kegiatan observasinya apa. Sesudah menentukan tema, langkah yang kedua yaitu menentukan tujuan observasinya. Kemudian dilanjutkan langkah yang ketiga, melakukan proses observasi atau pengamatan. Dan langkah yang keempat, menyusun kriteria aspek yang harus dilaporkan. Nah, kemudian langkah yang kelima, kalian harus bisa membatasi aspek yang harus dilaporkan agar tidak keluar dari hasil observasinya. Yang keenam,
mendeskripsikan unsur-unsur yang dijelaskan sesuai dengan aspeknya. Langkah yang ketujuh, kalian harus melengkapi teks laporan hasil observasi tersebut dengan data dan gambar supaya lebih jelas. Dan yang terakhir, membuat simpulan hasil observasi. Nah, untuk menentukan isi teks laporan hasil observasi tersebut, kalian dapat menentukan isinya dengan mudah itu dengan membuat pertanyaan berdasarkan 6 kata tanya. Biasanya kalian pelajari itu dari SD sampai SMP itu dengan istilah 5W1H, atau kalau dalam bahasa Indonesia singkatannya adik Simba. Yang pertama itu apa, yang kedua siapa, yang ketiga kapan, yang keempat di mana, yang kelima mengapa, dan yang keenam adalah bagaimana. Kata tanya ini masing-masing mempunyai fungsi. Yang pertama, kata tanya apa, itu untuk menjelaskan inti atau pokok bahasan di dalam teks tersebut. Kemudian yang kedua, kata tanya siapa, untuk menjelaskan siapa saja orang yang terlibat di dalam observasi tersebut. Yang ketiga, menjelaskan kata tanya kapan, menjelaskan tentang keterangan waktu. Kata tanya yang keempat, di mana? Ini untuk menjelaskan tentang keberadaan tempat atau lokasi. Dan kata tanya yang kelima, ini kata tanya mengapa, untuk menjelaskan alasan. Dan kata tanya yang terakhir yaitu bagaimana, untuk menjelaskan tentang proses atau cara. Selanjutnya yaitu menyusun ringkasan hasil isi teks laporan hasil observasi. Langkah yang pertama untuk menyusun ringkasan itu, yang jelas kalian pertama harus membaca dan memahami isi teksnya dengan benar. Yang kedua, menentukan pokok-pokok informasi teks dengan menemukan kalimat utama tiap paragraf. Yang ketiga, menggabungkan kalimat-kalimat utamanya dengan menambahkan kata-kata ataupun kata hubung atau konjungsi yang tepat. Karena pada dasarnya sebuah ringkasan itu adalah rangkaian pokok-pokok pikiran yang dirangkai menjadi satu dengan tetap memperhatikan urutan isi bagian demi bagian. Jadi, kalau misalnya ada 4 paragraf, harus berurutan kalimat utama dari paragraf pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, ada 4 jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang pertama yaitu paragraf deduktif. Di sini, paragraf deduktif tersebut, letak kalimat utamanya ada di awal paragraf. Kemudian, paragraf deduktif itu, kalimat-kalimat setelahnya merupakan kalimat penjelas. Jadi misalnya di dalam paragraf deduktif ada 4 kalimat, kemudian kalimat yang pertama merupakan kalimat utamanya, jadi kalimat kedua sampai dengan kalimat keempat itu merupakan kalimat penjelas. Dan paragraf deduktif mempunyai pola paragraf yaitu umum ke khusus. Yang kedua adalah paragraf induktif. Di sini, paragraf induktif tersebut letak kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Dan kalimat-kalimat sebelumnya merupakan kalimat penjelas. Nah, kalau tadi paragraf deduktif itu kalimat utamanya di awal, sedangkan yang induktif di akhir. Jadi misalnya, satu paragraf ada 4 kalimat. Dan kalimat utamanya itu ada di kalimat yang keempat, berarti kalimat 1 sampai dengan kalimat ketiga merupakan kalimat penjelasnya. Dan paragraf induktif tersebut mempunyai pola paragraf dari dasarnya yaitu khusus ke umum. Yang ketiga ada paragraf ineratif. Nah, di sini letak kalimat utamanya ada di tengah dan kalimat utamanya diapit oleh kalimat-kalimat penjelas. Jadi misalnya dalam satu paragraf ada 4, kalimat utamanya
Kalimat yang ketiga berarti kalimat 1, 2, dan 4 merupakan kalimat penjelasnya. Dan pola paragrafnya yaitu dari khusus ke umum lalu ke khusus lagi. Dan paragraf yang keempat yaitu paragraf campuran. Di sini kalau paragraf campuran itu letak kalimat utamanya ada di awal dan di akhir paragraf. Dan kalimat yang di tengah-tengah paragraf merupakan kalimat penjelas. Nah, di sini kalau paragraf campuran nih, misalnya tadi kembali lagi satu paragraf ada 4. Berarti kalimat utamanya ada di kalimat 1 dan 4. Sedangkan kalimat kedua dan kalimat ketiga merupakan kalimat penjelasnya. Dan pola kalimatnya atau pola paragrafnya itu dari umum khusus ke umum. Ini sudah Ibu sertakan contoh paragraf deduktif. Di sini paragraf deduktif tadi, kalau paragraf deduktif ingat kalimat utamanya ada di awal. Nah, yang Ibu garis bawahi ini adalah kalimat utamanya. Berarti dari hal sampai perumahan merupakan kalimat penjelas. Ini kalau paragraf deduktif. Sedangkan paragraf induktif, tadi kalimat utamanya letaknya di akhir. Dan ini, paragraf ini, kalimat utamanya adalah itulah beberapa penyebab nilai siswa turun di sekolah. Berarti dari siswa sampai dengan pembelajaran merupakan kalimat penjelasnya. Nah, ini contoh yang ketiga, paragraf ineratif. Tadi paragraf ineratif sudah Ibu jelaskan di awal bahwa kalimat utamanya letaknya di tengah-tengah. Nah, ini di tengah di tengah paragraf. Kurang mengonsumsi sayuran hijau bisa beresiko negatif bagi tubuh. Ini adalah kalimat utamanya. Sedangkan kalimat penjelasnya berarti dari kekurangan sampai dengan tubuh, dilanjutkan dari serat sampai dengan hijau. Dan paragraf yang terakhir adalah paragraf campuran. Paragraf campuran tadi kalimat utamanya ada di awal dan di akhir. Nah, kalau yang ini, siswa mesti rajin membaca buku adalah kalimat utamanya. Dan yang kedua, kalimat utamanya, jadi sudah seharusnya sekarang siswa rajin membaca buku. Jadi kalimat dari dengan sampai dengan bahasa merupakan kalimat penjelas. Karena kalimat utamanya ada dua, di awal dan di akhir. Nah, sekian tentang materi yang pertama, yaitu mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi dan menyusun ringkasan teks laporan hasil observasi. Oke, tetap semangat belajar. Sampai jumpa dan selamat pagi.